warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan kembali di Musholla Nurul Jadid dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma amin. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Cara-cara beribadah banyak sekali, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal itu membutuhkan 4 perkara. Amal kalau tidak ada 4 perkara ini, sudah kebanyakan amalnya ditolak. Yang pertama, al-ilm, punya ilmu. Sampean mau sholat, apa jengah hati sembahyang, tak faham ilmunya sholat, wala faham bagaimana batalnya sholat, yo tak faham rukunnya sholat, yo tak faham syarat-syaratnya sholat, yo tak faham wudu, syaratnya wudu, rukunnya wudu, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadak sah, ini banyak yang terjadi, ngentengken sama ilmu. Pokoknya wis wiritan ya. Makanya ake wong edan, Pak. Ake wong edan gara-gara wiritan, yaitu kurangnya ilmu. Wiritan itu tidak usah banyak-banyak inti. Rotibul haddad ini, wow, masya Allah sudah yakfi, cukup. Ilmunya banyak kan. Sekarang sampean mau sholat, wudu, masalah air wudu saja. Wudu saja, kalau airnya itu tidak suci, ya udah diterima wudunya, tidak sah. Belum nanti sholatnya, pakai baju yang dipakai najis apa suci? Oh suci beb, bolong ndak? Iki sing tukang rokokan iki. Iya, sarungnya bolong ndak? Wah sarungnya bolong-bolong, ya ndak sah. Kif sarungnya bolong-bolong, ndak sah. Iya kalau bolongnya di bawah lutut masih sah. Kalau sudah bolongnya di atas lutut, ketok, ya ndak sah. Itu diganggu sholat, makanya kelakuan ini tambah dak karu-karuan karena dak punya ilmu. Dalam sholat, rukuk sujudnya, bitumaknina dan lain sebagainya, butuh daripada ilmu sebelum mengerjakan sholat. Makanya anak-anak kecil ini diajari sholat sebelum balik, supaya nanti kalau sudah balik dia itu sholat sudah enak, sudah paham hukum-hukumnya semua. Makanya kalau masih kecil-kecil kayak anak-anak ini, terus tidak sekolah madrasah, tidak tahu caranya sholat, tidak paham begini, wala paham begitu, begitu masuk umur balik sudah ngeluwis. Ya apa sembahyang wis pokoknya angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Hatta rampok ketemu polisi angkat tangan, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena amal ini, ilmu ini yang membuat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-niyat fi mabda'ihi, di permulaannya. Sampean amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kita bareng-bareng baca maulid barusan, baca rotib barusan. Kalau pahalanya podo, sing bedo oleni. Sampean kepingin apa? Niatnya apa datang ke sini? Ya kepingin rezeki lancar, ya rezeki lancar.
Datang ke sini baca Rotibul Haddad, baca Maulid Habsyi, niatnya apa? Ya kepingin cepet dapat jodoh, ya wis cepet dapat jodoh. Kalau ganjaran podo, niatnya yang ndak podo. Innamal amalu binniyat, bacaan boleh sama. Seperti contoh, ada dua orang sama-sama membaca kalimat la ilaha illallah. Sing siji dadi wali, sing siji dadi wong edan. Lho kok bisa padahal yang dibaca sama lho. La ilaha illallah. Kalimat tauhid, tapi yang satu gendeng, yang satu dadi wong wali. Kenapa? Niatnya beda. Yang satu kepingin dipandang oleh Allah, yang satu kepingin sakti. Ya apa sekiranya nang Gunung Kucur iku gak numpak kapal, ya. Langsung mencolot toko langgari Ustaz Nur, langsung nang Gunung Kucur kono. Di Mbah Tanjung kono langsung lungguh ya. So, niat makanya penting. Sampean sholat, sampean zakat, sampean puasa, niat. Sampean sedekah, ini penting loh ya. Tepak no niat loh. Makanya orang sekarang ini rodok kocar kacir, kenapa? Niatnya car kacir. Kalau orang dulu, coba orang dulu itu apa-apa niat ingsun, opo-opo niat ingsun, opo-opo niat ingsun. Kenapa? Saking pentingnya niat. Sampean mengeluarkan uang buat sedekah, niat ingsun sedekah. Untuk apa ini? Lolek ganjaran pasti. Aku sedekah beb, tapi kok rezeki tidak lancar. Loh, kok tidak niat opo-opo? Loh, sampean tidak niat apa-apa kan? Niatnya ya wis sedekah wis ngono tok, ya wis ganjaran tok. Pentingnya itu loh. Amal ini seperti pedang memiliki ketajaman dalam dua sisi. Tergantung sampean mau pakai yang mana. Kalau diniatkan ya niat beb biar dapat pahala. Lalu pahala hatta tidak niat dapat pahala. Diniatkan untuk apa? Maka dulu-dulu tuh opo-opo niat ingsun, opo-opo niat ingsun. Sampai ngelitrik lo niat ingsun. Loh iya. Masa maulid-maulid baca maulid hadir hall niatnya apa? Loh ini penting. Mau berangkat hall ke Tanggul, ke Solo, ke Gresik, ke Pasuruan, di Ki Hamid, di Jember, ada Ki Sidik. Niatnya inti apa? Supaya lancar kerjaan beb, lah ngono lah sing jelas. Supaya dapat jodoh beb sing jelas. Lek cuma teko apa nang hall? Ya timbangane di omah ya. Akhirnya tidak dapat apa-apa inti. Kenapa? Niat tidak tepat. Memang tidak diniatkan dari pertama. Pokoknya wis berangkat ibarat hidup. Jadi ini Al-Quran ku la yamutu fiha wa la yahya. Urip endak, mati endak. Apa jadi nom-noman? Mati apa enggan, hidup segan. Ya. Mati tidak gelem, urip males. Yaitu dari orang yang tidak noto daripada niatnya. Jadi amal itu membutuhkan niat. Maka dalam setiap yang wajib itu pasti diawali dengan nawaitu utawa usolli. Sampai mau puasa pasti ada kalimat nawaitu sauma godin, baik fardhu atau sunnah. Semua pakai gitu. Yang ketiga ini penting. As-sabr fi wasatih. Sabar di perjalanannya ibadah. Yakni yasbiru fiha hatta yuaddiha ala sukuni wa tuma'nina. Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini banyak yang gagal. Kayak ibu-ibu, ya bapak ngaji ngomong dewe, ini kan oleh ndak sabar iki. Awang ngaji ngomong dewe, iki oleh ndak sabar. Lek arek-arek ngono guyon wis ya apa maneh namanya anak-anak beb guyon jenenge arek-arek gak usah digegeri. Wis sing tuwek-tuwek dablok-dablok iki lho. Oh penyakitnya pengajian itu kalau ibu-ibu ngomong dewe, kalau bapak-bapak tidur ngedah kesirep. Nah itu penyakitnya bapak-bapak iki wis. Lek penyakit ibu ngomong acolok tibi nyocot cangkem ya. Coba lihat sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan para aulia dengan kita itu sabarnya.
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duhur tiap hari 4 rakaat, kalau kita kan enggak. Rezeki rodok seret males wis kate sembayang wis. Kadang rezeki ini digetno pisan, dikasih enak luar biasa, males sudah. Tapi kalau mereka para aulia enggak, mau keadaan syiddah, mau keadaan raha, mau keadaan susah, mau keadaan seneng, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ayub contoh ya, orang ibadah. Nabi Allah Ayub, kenapa Allah memberikan contoh Nabi Allah Ayub? Karena tidak akan ada lagi orang yang diuji seperti ujiannya Nabi Allah Ayub. Kadang ono wong ngomong ini Pak, kadang deh ya Pak orang itu. Gak ono wis ujian koyo aku paling gede iki gak ono wis. Ya ndak bisa, ndak bisa. Ujian terbesar itu ada pada para nabi. Lek sampean bukan nabi wis ujiannya sik tarafnya kecil. Kemudian di bawahnya nabi ada siapa? Al ulama. Kalau sampean bukan ulama berarti ujianmu masih di taraf bawah. As-solihin yang ketiga, orang-orang saleh, ahli ibadah tapi bukan kelasnya ulama, tapi masya Allah orang saleh, ini ujiannya taraf ketiga. Ini taraf yang paling kecil, ujiannya apa? Orang awam. Kena ujian titik, gak sembayang, lu gak sembayang kok jauh, kok ndak ru aku deh. Iki ujian ndak mari-mari. Mari ngene mari ngene wis gak ono kaya aku, wis paling ngetop aku, ndak bisa. Sing paling ngetop itu ujiannya para nabi, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Allah Ayub. Dikei borok, dikasih penyakit, kalau sekarang penyakit enzim. Bukan bahaya itu. Iya. Bahaya penyakit apa? Enzim rogon. Karo pokoke iya wis. Penyakit gatel-gatel yang sampai masuk ke tulang. Naudzubillah min dzalik. Itu penyakit paling berbahaya. Kalau penyakit gatel-gatel ini kalau sudah masuk ke tulang ini sudah enzim namanya, sudah wis ketok wis. Tapi Nabi Allah Ayub alaihissalam saking sabarnya kepada Allah, mau sholat ulernya itu ya ditaruh di mangkok, dijepit dari tangan diambil, teko pipi ini diambil. Loh pipinya Nabi Ayub ki bolong-bolong Pak. Jadi uletnya masuk sini keluar sini, ulet sini masuk sini. Sabar, ibadah kepada Allah, ditaruh di mangkok, sholat, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, diambil lagi ulernya, dimasukno lagi. Tuh ya apa kon ya. Kadang kita orang ngomong ibu-ibu, ojo nemu uler, nemu kutu digites wis ya. Jadi tidak ada orang punya ujian seperti para nabi, tidak ada. Kita ini ujiannya di bawah sudah. Tidak ada ujian seperti para nabi, tidak ada. Bersabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, sampean seneng, sampean susah. Karena ujian ini ada ngangkat derajat, ada ujian itu menghapus dosa, tergantung kita. Mau dikasih sesuatu yang besar oleh Allah, orang kalau mau dikasih hadiah yang besar, itu diuji dulu. Mau naik kelas, rezekinya biasanya 1 juta, 2 juta. Mau naik ke 10 juta, 20 juta, diuji dulu oleh Allah. Biasanya kapalnya dapatnya cuma 1 ton, setengah ton. Mau dinaikkan oleh Allah sampai 5 ton, 10 ton, diuji dulu oleh Allah. Diuji dulu Pak. Sabar enggak? Tetap enggak ibadah kepada Allah? Allahumma opo dukun huma? Iya kan tergantung ya. Apa tetap ente Allahumma, apa ente beralih menjadi dukun huma? Mana? Kalau beralih pada dukun huma, kadang segitu, kadang diturunkan oleh Allah. Tapi kalau ente tetap ente sabar, Allahumma terus, Allahumma, nanti dinaikkan tarafnya. Dulu yang 1 ton, 2 ton bisa naik 10, 20 ton. Jadi orang tuh mau naik kelas ya ujian. Sampai sekolah kalau naik kelas langsung naik kelas. Nggak ada ujian dulu Pak. Mau dapat ijazah ujian dulu. Iya, daun hatta ente nyogok tetap ikut ujian ente. Tetap duduk ujian walaupun lah ente nyogok jawab asal-asalan tetap harus ikut ujian. Tetap itu prosedur itu. Supaya bisa naik kelas,
supaya dapat bisa ijazah, supaya dapat ijazah dan lain sebagainya, supaya lulus, tetap ikut ujian. Loh, kita sebagai manusia mau diangkat taraf rezekinya oleh Allah, mau diangkat taraf kehidupannya oleh Allah, terus tidak mau ujian, tidak ono Pak, tidak ada. Habib Soleh Tanggul jadi kutub, ujiannya luar biasa Pak. Ujiannya luar biasa. Dikatakan pernah ada satu Habib di Jakarta itu pernah bilang begini, ini Habib Soleh sudah sepuh, sudah banyak tamunya, sudah masyhur, semua orang tahu kalau Habib Soleh ini wali. Ada Habib Abdurrahman bin Syah Tos Jakarta itu pernah cerita, saya pernah belajar sama beliau, itu pernah cerita, beliau ini gandeng Habib Soleh, di orang-orang datang salaman, berebut salaman kepada Habib Soleh. Ada satu orang bawa silet. Habib Soleh sudah sepuh, sudah umur 80 tahun. Suf, ujiannya loh ini. Ini orang semua salaman mau minta barokahnya Habib Soleh, yang satu ini bawa silet. Jadi tangannya Habib Soleh disilet karena kebenciannya. Tepak kering Wahabi dia roh benar ya. Jadi Habib Soleh tangannya berdarah. Tapi tidak mengucapkan apa, dipegang oleh Habib Abdurrahman bin Syah Tos. Habib tangannya berdarah, biar. Ditutup surban sama Habib Saleh. Biar yang lain salaman, biar. Kalau kita kan di sini, kok nyilet aku, tak gorok ndasmu ya. Ya tidak jadi ente, tidak jadi. Habib Saleh biar. Ini sudah punya derajat kutub, masih diuji seperti itu oleh Allah. Terus ente mau naik kelas tidak ada ujian. Ya udah iso. Ndak Beb, sikirno urip enak iku Beb, ndak ono ujian, cepet enak, sugih, engko mati lebu surga, ndak ono. Nabi saja diuji. Nabi Adam itu manusia pertama, kata maksiat nang endi? Ayo, mau maksiat kemana Nabi Adam? Tidak bisa maksiat, mau Nabi. Masih diuji oleh Allah, dikasih anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Qabil, mateni dulure Habil, mateni saudaranya. So, ya apa ujiannya Nabi Allah Adam? Ya apa bingungnya Nabi Allah Adam, anak yang tertua membunuh anak yang kedua. Gimana galaunya? Bertahun-tahun galau Nabi Allah Adam memendam ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup kepingin enak, sabar dengan ujian. Sabar dengan ibadah. Sampeyan ibadah opo ae sing sabar. Kepingin sugih Beb, sabar. Saya kasih amalan. Pokoknya sabar ya. Sampai kepingin sugih, tiap pagi habis sholat duha baca Waqiah 41 kali. Nah, kan ahu ya. Abu 41. Loh, kalau kamu kaya, sabar. Lungguh, lek lulus kon sugih, dak lulus edan. Dan lek edan ditanggung sendiri ya, saya tidak nanggung ya. Yang keempat, al-ikhlas inda faraghih. Ikhlas tatkala selesai ibadah apapun ya, mau sholat, sedekah, zakat, puasa, haji, bantu orang, walhasil bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, terutama sampean kalau bantu orang, itu ojo diungkit, ojo diungkit, itu ngentekno ganjaran. Mari ngekei beras oleh telung wulan diungkit-ungkit, dailing kon sampeyan gak duwe beras tak kei aku ya dailing. Jangan. Habis. Sampeyan kalau mengungkit sedekah ganjarane entek. Endak Beb. Ben bales kebaikan, jangan minta balas sama manusia. Jangan minta balas. Minta balas sama Allah Subhanahu wa taala. Balasannya manusia ini apa sih? Paling banter ya wis memuji-muji. Lek koncak, kau no cak koyok kon sak buker cak. Wes mentok itu sudah, mentok wes. Dak bakal bisa masukkan sampean ke surga, dak bakal bisa jerumuskan sampean ke neraka, ndak bisa. Jadi makanya kalau sudah amal, terutama kepada sesama manusianya, lupakan. Amal apapun sudah, jangan diingat-ingat. Saya sudah sholat kurang lebih 3 tahun, Beb. Oh iya, sudah 3 tahun. Iya. Yang tidak sholat ya 20 tahunan lah kurang lebih. Ya, jangan diingat-ingat pernah sholat, jangan diingat-ingat. Ikhlas itu kapan mendapatkan derajat ikhlas? Saat kita lupa dengan kebaikan kita sendiri. Itu sudah ikhlas.
Saat sampai lupa sama kebayaannya sendiri. Ada orang datang, terima kasih Pak, sampai dulu pernah ngasih saya uang. Kapan? Udah aku udah iling. Itu derajat ikhlas seperti itu Pak. Lah ya apa caranya Beb supaya lupa? Yo sing akeh. Kalau kepingin ikhlas sedekah, yang banyak inti sedekah sampai inti lupa sama sedekahnya inti. Kepingin ikhlas Beb dalam sholat, yang banyak sholat sampai inti lupa inti sudah sholat berapa kali. Kepingin ikhlas puasa Beb, banyak kan puasa sampai inti puasa inti sampai lupa sudah berapa lama inti puasa. Kalau sudah bisa plong tidak ingat terhadap ibadahnya, ini baru masuk fase pertama ikhlas. Dan orang yang ibadahnya ikhlas itu akan mendapatkan kenikmatan ibadah. Sampean kalau mau tahu diri sampean ya, enggak usah ngeliat orang lo ya. Enggak usah lihat uang. Iku uangku gak ikhlas, gak penting. Nanti kamu tidak ditanya ikhlasnya orang. Ikhlasmu sendiri urusono. Enggak usah ngurusi ikhlasnya uang. Gimana Beb? Saya sini sudah ikhlas apa enggak? Lihat. Sampean niku ibadah sudah nikmat apa belum? Salat saya masih abot Beb. Berarti sih belum ikhlas. Belum ikhlas. Saat sampean sholat nikmat, sholawatan sampean nikmat ya, asyik aku lihat sholawatan ndak enak, lihat Abu Hadro ini ndak enak, itu baru mendapatkan derajat ikhlas. Saat kita enak dalam ibadah, nikmat dalam ibadah, itu sudah masuk fase kedua daripada ikhlas. Ikhlas ini punya beberapa derajat, macam-macam derajatnya ikhlas ini. Nikmat sudah, sholat biasanya ke susu, ini tidak ke susu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, nikmat. Hatta wis maca Baqarah ngono ya. Ya kalau salat mau baca surat Al-Baqarah sendirian ya. Jangan makmum ya. Tadi imam maca Al-Baqarah alif lam mim buru makmum. Elang ngepi. Pakai wadduha paling panjang sudah. Ya kuluhu apa boleh, apalagi yang makmum sudah sepuh-sepuh kayak Bang Nur apa ini sudah sepuh-sepuh gini deh ya. Wes enggak usah panjang-panjang. Saat kita merasakan nikmat dalam ibadah, saat itu kita sudah masuk dalam fase ikhlas tingkat bawah. Oh, kalau sudah ikhlas tingkat atas, oh ini lain nih. Allahu Akbar dak iling dunyo. Allahu Akbar dunyo hilang. Ada orang saking ikhlasnya dengan ilmu, baca kitab satu hari lupa. Saking enaknya baca kitab sampai dia lupa dengan kesehariannya dia. Tamunya ditinggal, ngajar, karena saking asyiknya dengan ilmu. Saya pernah diceritai sama ustadz saya dulu. Ada satu kiai menghilang 3 hari. Jadi kiai ini punya majelis di Jawa Barat, di daerah Sukabumi. Punya majelis besar. Kiai ini ngilang 3 hari. Bingung pondok santrinya, bunyai bingung semua. Santri kiai ini ngilang 3 dino. Kemana ini? Dicari 3 hari. Sampai telepon polisi, sampai wis laporan Kodim dan lain sebagainya. Polisi, tentara turun nyari. 3 hari dicari. Di Sukabumi tidak ketemu. Geletek ketemu Be Ustad di belakangnya pintu kantor pondok. Jadi kiai ini duduk di belakangnya pintu baca kitab, megang kitab, jadi kitabnya ditumpuk, kiainya baca kitab. Begitu dibuka lemari pintu ini, kiainya ada di dalam. Kaget si Ustadz, Yai, sampai ini kemana? Loh, saya di sini. Sudah dicari sampai kemana-mana. Loh, enggak, saya tidak kemana-mana, saya di sini. Sampai ini 3 hari ngilang Kiai. 3 hari ngilang Kiai. Tidak ketemu orang. Mosok 3 hari lalu saya baca kitab tok. Ini loh baru habis 2 juz katanya. Belum selesai. Kalau sudah nikmat masuk dalam lezatnya seperti itu, wah ini ikhlas tingkat tinggi sudah. Leksi Allahu Akbar. Imam maca sabbihisma rabbikal a'la, aduh suwi. Itu masih belum mendapatkan derajat ikhlas. Dan tanda-tandanya itu kalau sudah 4 dikerjakan, sampean punya ilmu untuk ibadah,
sampean niatnya bagus dalam ibadah, sampean sabar dalam ibadah, sampean ikhlas dalam ibadah, maka nanti iman akan bertambah. Apa beb tandanya iman bertambah? Berkata Al-Haramu bin Hayyan, sesungguhnya Allah ma'aqbalu abdun biqalbihi ilallah, tidaklah seseorang menghadapkan hatinya kepada Allah illa aqbalallahu ta'ala bilqulubi ahlil iman, kecuali Allah akan menghadapkan hati-hati orang beriman kepadanya hatta yarzaqahu mawaddatahum wa rahmatahum, sehingga dia dikasih rezeki, kasih sayang dan rahmat dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau sampean kepingin tahu iman saya ini diterima apa enggak, iman saya ini banyak apa enggak, iman saya ini sudah cocok sama Allah apa enggak, lihat sampean ini kalau duduk dalam bersama orang beriman itu sampean diterima apa enggak. Ada juga mengatakan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, masalah keimanan. Tanda-tandanya orang beriman itu bagaimana? Akan dicintai oleh makhluk. Hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, apabila Allah taala cinta kepada seorang hamba ini karena imannya yang tinggi, maka Allah akan berkata kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahabbuhu. Jibril, saya cinta sama fulan, cintai fulan itu. Terus malaikat Jibril bilang sama ahli sama, malaikat-malaikat makhluk-makhluk yang ada di langit bilang, malaikat Jibril bilang sama mereka, sesungguhnya Tuhanmu mencintai fulan, maka cintailah fulan. Yang di atas lapor ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai masuk ke hatinya orang-orang. Orang mukmin loh Pak ya. Orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam. Tapi lek sampean disenangi sama orang munafik, sampean disenangi sama orang kafir, loh jangan gembira dulu. Mungkin itu kebalikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza abghadallahu abdan, apabila Allah sudah marah sama hamba, maka kebalikannya kayak gitu. Ya Jibril, saya tidak cinta sama orang ini. Maka Jibril bilang sama malaikat, sama penduduk langit, Allah tidak cinta sama orang ini, jangan dicintai. Terus merembet ke bawah sampai ke dunia. Di dunia juga begitu, orang ini tidak dicintai sama orang ahli iman, tapi dicintai sama orang kafir dan munafik. Makanya sampean kalau mau milih ulama, yang mana ulama itu dicintai apa enggak oleh Allah, lihat siapa yang mencintainya. Oh dia dicintai beb sama orang kafir, orang munafik, masuk gereja oke, ya, doa bersama masuk ya, berarti walaupun kelasnya kiai dan ulama, berarti dia tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Servernya, kumpulannya bukan orang-orang yang beriman. Jadi sampai kalau mau nyari orang yang dicintai oleh Allah, lihat dia dicintai oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Kemudian Syakik bin Ibrahim Az-Zahid itu bertanya kepada seorang laki-laki, seorang wali min auliyaillah, tentang masalah keimanan ini. Apakah kita ini sudah diterima apa enggak oleh Allah iman kita? Maka bertanya, innan nas yasummunani salihan fa kaifa a'lamu anni salih au ghairi salih. Sesungguhnya manusia itu memberikan aku julukan orang soleh. Lah aku sendiri tidak tahu aku ini orang soleh apa enggak. Maka orang wali tersebut berkata, azhara sirruka inda solihin, tampakkan sirmu yakni dirimu kepada orang-orang soleh. Fa in radu, kalau orang soleh itu nerima kamu, fa'lam annaka saleh, maka kamu termasuk orang yang saleh. Sampean kalau kepingin tahu, sampean ini sudah diterima enggak oleh Allah, ibadah kita ada yang cocok enggak sama Allah, sampean pergi ke wali yang hidup, ditemoni opo enggak, itu tok wis. Kadang kan ada wali-wali ini enggak mau nemoni orang. Kalau orang dulu enggak ditemoni wong wali nangis.
Kalau orang sekarang kan ndak, oh gak usah nengiku apa, aku lungguh mulai jam 09.00 sampai jam 1 gak ditemoni. Bersenono hatimu dulu. Bersihkan hatimu dulu. Kalau mau ketemu sama orang wali yang hidup, kalau yang meninggal, oh ente mau kayak apapun pasti diterima. Yang hidup. Jadi kalau sampean datang sama orang wali yang hidup, sampean diterima dengan senyuman, bergembiralah, berarti kita sedang cocok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali ini adalah wakilnya Allah di dunia. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah, kita tidak bisa bercakap-cakap dengan Allah. Allah mengasih wakilnya orang wali min auliyaillah. Gimana kita terhadap orang wali ini? Diterima enggak? Enggak beb, dari temoni aku beb. Ada yang salah dengan imanmu, ada yang salah dengan hatimu. Hatta inti alim. Tidak semua orang wali ini mau terima tamu 24 jam. Enggak Pak. Kadang ada, Masya Allah. Saya pernah diceritai paman saya. Allah yarham Habib Thohir pernah cerita, pernah sowan ke Kiai Hamid. Sampai di Kiai Hamid Pasuruan banyak tamu. Tamu banyak. Kiai Hamid duduk di pojokan. Yang ditemoni berapa orang tok. Tanya sama satu orang yang datang. Tanya, dari mana Pak? Oh saya dari Jawa Tengah. Oh okay. Berapa hari di sini? 3 hari saya di sini. Sudah ketemu Kiai Hamid, tidak ditemoni, dijepit sandal. Kata ditabuk aku. Akhirnya paman saya ini Habib Thohir, celingak-celinguk, saat itu masih bujang beliau. Dia cerita kepada saya. Ketok Kiai Hamid diawe, ye kene ye, masih bujangan, masih kecil, kene ye dipanggil, bilang Habib Thohir, Kiai di sana itu ada tamu 3 hari dari Jawa Tengah, dak sampean temoni, peno, ojo ditemoni, wedi apa dapat balaknya Allah. Suf, Kiai Hamid sekelas wali dak mau nemoni orang, kan berarti ada apa dengan hatinya, kan begitu. Jadi kalau sampean mau tahu hati ini cocok enggak sama Allah, hati ini direstui enggak oleh Allah, iman kita diterima enggak oleh Allah, apa kita ini orang soleh, apa kita ini orang toleh, datang ke orang wali yang hidup. Kalau diterima ahlan wa sahlan, berarti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo kadang lo Pak, wong wali ki nguci Pak, sampean teko isuk gak ditemoni sampai sore. Kadang begitu Pak. Kenapa? Kenapa kok tidak langsung dimoni? Kadang supaya sampean merasakan capek dulu. Nah, dengan capek itu akan menurun dosanya. Akan diuji dengan cara seperti itu supaya sampean dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho ndak sekarang. Apa meneng sing anake ana ndek pondok, ya. Anake sing ana ndek pondok kadang ngirim anak itu kaneng kiai. Suwi ngenteni kiai. Kiai sik ngajar engko paling sore teko, ditinggal mulai, ndak mau ketemu kiai, wala ketemu ya, ndak mau ketemu kiainya. Ya Allah, seberapa jelek hatimu sampai ndak mau ketemu sama ulama, padahal kiai itu gurunya anakmu. Kok sampai kau ndak mau ketemu? Nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ndak mau. Saking kotornya hatimu, saking kotornya, ndak mau ngenteni. Janu beb sibuk itu ndak ada selesainya. Ono ae kerjaan sih yo. Ngene iwak ono terus yo. Gak ono kosonge iwak iku. Yang ngurusi iwak ndak ono marine kon. Ndak ono marine. Nanti kau mati ada yang menggantikan lagi sing enom sing dolek iwak terus-terusan wis. Jadi iwak ayo terus ya. Begitu. Ndak ada selesai ndak beb lek ngenteni kiai ku beb. Aku lek ngirim anakku ngenteni kiai sampai jam 09.00 bengi beb. Ya sabar. Sabar. Bertemu dengan beliau ini berseni ati. Salah satu sing berseni ati wong kang soleh kumpulono. Orang soleh itu dikumpuli, duduk gini tok nih, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dijadikan orang-orang yang bersih hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam.